Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Fitri dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknopreneur dari mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Tanaman dengan dosen pengampu Ibu Asri. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang The Originaut atau sunscreen dari merek The Originaut. The Originaut adalah salah satu brand skincare yang bisa dibilang cukup populer, namun masih tergolong underrated, di mana review produknya masih belum terlalu banyak. Produk skincare The Originaut sendiri juga beragam, mulai dari serum, facial wash, toner, dan lain sebagainya. Produk dari The Originaut ini sendiri juga mampu melindungi kulit dari permasalahan kulit dan penuaan dini yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Salah satu nilai plusnya juga tidak adanya parfum atau NO fragrance di dalam komposisinya, sehingga untuk kulit super sensitif terhadap kandungan parfum tidak perlu khawatir. Untuk tekstur The Originaut sunscreen ini sendiri, teksturnya itu ringan, mudah diaplikasikan dan meresap ke dalam kulit lebih cepat. Yang paling penting adalah sunscreen ini tidak meninggalkan white cast sama sekali dengan hasil akhir sedikit glowy. Sunscreen ini juga cukup melembabkan, jadi sekiranya untuk kulit kering, berminyak, kombinasi atau sensitif pun cocok untuk menggunakan sunscreen The Originaut ini. Selanjutnya, nama produknya sendiri Ceramela Sunscreen. Nah, The Originaut Caramel Sunscreen ini merupakan sunscreen hybrid, chemical, dan physical dengan SPF 50 PA++, dengan kandungan 3 jenis ceramid, tremela, dan vitamin C yang berfungsi melindungi kulit terhadap efek buruk dari sinar matahari, melindungi kulit dari penuaan dini yang disebabkan oleh efek buruk dari sinar matahari. Fungsi dari sunscreen The Originaut ini sendiri dengan 3 bahan aktif utama yaitu ceramid, tremela, dan vitamin C. Kandungan ceramid dalam sunscreen ini menjaga kelembapan kulit sehingga kulit wajah terhidrasi sepanjang hari. Untuk cara penggunaannya itu oleskan secara menyeluruh dan merata sebagai langkah terakhir dalam langkah perawatan kulit Anda sebelum make up dan 15 menit sebelum terkena paparan sinar matahari langsung. Tepuk lembut untuk penyerapan yang lebih mudah. Sebarkan kembali setidaknya setiap 2 jam saat terkena sinar matahari. Untuk komposisinya bisa dilihat di sini ada water, ethyl hexylene, methoxylamat, octocrylene, ada silika, ada glycerin, lalu ada pentylen, ada acetylene alkohol, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, untuk alamat pihak yang mengimpor atau memproduksi, itu dari Manufactured by PT Ayar Beauty Indonesia, Registration by PT Nayu Kosmetik Indonesia, The Sweetest Tower 11 Floor Unit 1003 Pantai Indah, Kapuk Boulevard, Jakarta 14470 Indonesia, eksklusif for The Originaut. Untuk label halalnya sendiri, pada kemasan The Originaut ini masih belum adanya label halal pada kemasan. Untuk produk The Originaut ini kedepannya bisa mencantumkan label halal karena menurut saya label halal itu sangat penting. Ketika ada label halal pada kemasan, para pengguna bisa merasa lebih aman dan nyaman untuk menggunakan produk ini sendiri. Untuk selanjutnya ada tanggal dan kode produksi. Untuk tanggal dan kode produksi bisa dilihat di sini. Itu ada 07255765 lalu 154477. Selanjutnya ada keterangan kadaluarsa. Di sini keterangan kadaluarsa pada sunscreen The Originaut. Untuk nomor izin edar PKRT. Nah, dari sunscreen The Originaut ini sudah mendapat izin edar dari PKRT dan berikut nomor dari izin edar tersebut. Ada NA 1822 1701 412. Nah, selanjutnya ada asal-usul bahan tertentu pada sunscreen The Originaut. Ada water, ethyl hexylene methoxylamat, terus ada octocrylene, ethyl hexylene salicylate, dan selanjutnya ada isododecan. Selanjutnya ada cetyl alkohol.
Etil alkohol adalah alkohol lemak yang biasanya diperoleh dari minyak nabati atau hewani. Lalu ada phenoxyethanol, adalah senyawa organik yang digunakan sebagai pengawet dalam produk kosmetik. Oksen adalah senyawa silikon yang digunakan dalam kosmetik. Lalu ada niacinamide, adalah bentuk aktif dari vitamin B3 yang ditemukan dalam makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan daging. Lalu ada polisorbate 80, adalah surfaktan sintetis yang digunakan untuk menggabungkan bahan yang tidak larut dalam air seperti minyak dengan air. Lalu ada panthenol, adalah bentuk provitamin dari vitamin B5. Tremella fusiformis polysaccharide adalah jamur yang ditemukan di Asia dan dikenal memiliki sifat hidrasi yang sangat baik. Lalu ada seperti zinc oxide, itu berasal dari mineral alami. Lalu ada sodium, itu adalah bentuk garam dari asam hyaluronat. Lalu ada butilen glikol, senyawa sintetis yang digunakan sebagai humektan. Lalu ada 3O etil ascorbic acid. Lalu ada 3O etil ascorbic acid, adalah turunan stabil dari vitamin C. Lalu ada caprylic atau capric triglycerid, itu digunakan sebagai emolin yang berasal dari minyak kelapa atau minyak biji sawit. Avena sativa berasal dari gandum yang dikenal baik untuk menenangkan kulit yang iritasi. Lalu ada Artemisia argilae, ekstrak dari daun Artemisia argi, tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional Asia. Lalu yang terakhir ada hydrogenated quercetin, adalah senyawa fosfolipid yang ditemukan dalam banyak sumber alami seperti kedelai dan telur. Berikut adalah review sedikit tentang sunscreen dari Genot. Maaf jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.